Kita semua pernah mendengar ramalan-ramalan tentang kekacauan ekonomi 2030. Dari prediksi inflasi melambung, nilai tukar yang tidak menentu, hingga potensi resesi global yang menakutkan, seakan-akan masa depan menanti kita dengan gelombang yang tak terhindarkan. Namun, di balik kegelisahan itu, ada satu hal yang pasti, panik tidak akan menambah nilai apapun pada portofolio Anda. Sebaliknya, ketenangan yang didukung oleh strategi kepemilikan aset yang tepat justru menjadi perisai paling kuat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri mengapa krisis 2030 bukanlah akhir dunia, melainkan panggilan untuk menata kembali fondasi keuangan. Kita akan mengupas 3 jenis aset yang, bila dimiliki sejak sekarang, dapat menahan guncangan ekonomi, serta langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan hari ini. Simak sampai akhir, karena di bagian akhir saya akan mengajak Anda merenungkan apa yang sebenarnya ingin Anda capai dengan uang Anda, dan bagaimana Anda bisa memulai aksi nyata. Krisis 2030 bukan sekadar spekulasi. Berdasarkan analisis para ekonom terkemuka, ada 3 pendorong utama yang dapat memperburuk kondisi keuangan global dalam dekade mendatang. Pertama, pertumbuhan populasi yang terus meningkat menambah tekanan pada sumber daya alam, sehingga harga komoditas pokok seperti pangan dan energi diprediksi akan terus naik. Kedua, kebijakan moneter yang melonggarkan likuiditas selama pandemi meninggalkan jejak inflasi yang sulit dihilangkan, terutama di negara-negara dengan defisit fiskal tinggi. Ketiga, percepatan transformasi digital menimbulkan ketidakpastian regulasi, terutama di sektor aset kripto dan teknologi blockchain, yang dapat memicu volatilitas pasar yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kombinasi ketiga faktor ini menciptakan skenario di mana nilai uang konvensional bisa tergerus, sementara aset yang memiliki nilai intrinsik atau perlindungan terhadap inflasi menjadi lebih berharga. Namun, sebelum terjebak dalam kepanikan, penting untuk memahami akar penyebab ketakutan itu. Banyak orang menganggap bahwa krisis berarti kehilangan semua tabungan, padahal ketakutan tersebut seringkali berasal dari kurangnya diversifikasi. Ketika seluruh dana ditempatkan pada satu jenis investasi, misalnya deposito dengan suku bunga rendah, maka setiap guncangan ekonomi langsung terasa pada portofolio pribadi. Diversifikasi bukan sekadar menyebar dana, melainkan menempatkan uang pada aset yang bergerak secara independen satu sama lain, sehingga ketika satu aset turun, aset lain dapat menstabilkan keseluruhan nilai. Dari perspektif ini, krisis menjadi peluang untuk meninjau kembali alokasi aset, memperkuat likuiditas, dan menyiapkan perlindungan jangka panjang. Kerangka solusi yang akan kita gunakan terdiri dari 3 pilar utama, perlindungan nilai, pertumbuhan jangka panjang, dan diversifikasi teknologi. Pilar pertama menitik beratkan pada aset yang secara historis terbukti tahan terhadap inflasi dan gejolak pasar, seperti emas. Pilar kedua fokus pada properti atau tanah yang memberikan apresiasi nilai seiring waktu, sekaligus menghasilkan pendapatan pasif melalui sewa atau dividen real estate investment trust, REIT. Pilar ketiga mengangkat aset digital yang, meskipun masih baru, menawarkan peluang diversifikasi yang tidak dapat diberikan oleh instrumen tradisional, asalkan dipilih dengan cermat dan dikelola secara aman. Kombinasi ketiga pilar ini menciptakan struktur portofolio yang tidak hanya melindungi nilai, tetapi juga memberi ruang untuk pertumbuhan. Mari kita mulai dengan pilar pertama, emas. Emas telah menjadi standar nilai sejak ribuan tahun lalu, karena sifatnya yang tidak terpengaruh oleh kebijakan moneter atau fluktuasi mata uang. Selama periode hiperinflasi, nilai emas biasanya naik tajam, sementara mata uang lokal terdepresiasi. Bagi investor modern, membeli emas tidak lagi harus melalui pembelian batangan fisik yang menyita ruang dan menimbulkan biaya penyimpanan. Saat ini, banyak platform keuangan yang memungkinkan pembelian emas dalam satuan gram atau bahkan miligram, sehingga Anda dapat memulai dengan modal yang sangat kecil. Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah mengalokasikan sebagian kecil dari tabungan bulanan, misalnya 1 hingga 2%, ke dalam akun emas digital yang terdaftar resmi. Selanjutnya, lakukan pembelian secara rutin, misalnya setiap bulan pada tanggal tertentu, sehingga Anda memanfaatkan rata-rata biaya, dollar cost averaging, tanpa harus menunggu harga turun drastis. Penting untuk memilih penyedia yang menawarkan transparansi harga, asuransi penyimpanan, dan likuiditas tinggi, sehingga bila diperlukan Anda dapat menjual kembali dengan cepat tanpa kehilangan nilai signifikan. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah membeli emas dalam jumlah besar sekaligus ketika harga sedang tinggi, atau menyimpan emas di tempat yang tidak aman sehingga berisiko dicuri. Jika Anda menemukan diri Anda berada dalam situasi tersebut, pertimbangkan untuk menjual sebagian emas dan memindahkannya ke platform yang lebih terpercaya, atau menggabungkan dengan penyimpanan fisik di brankas bank yang diasuransikan. Beranjak ke pilar kedua, properti atau tanah. Investasi properti memang memerlukan modal yang lebih besar dibandingkan emas,
Namun ada cara untuk mengakses pasar ini dengan entry point yang lebih rendah. Salah satu alternatif yang semakin populer adalah REIT, yaitu reksadana yang menginvestasikan dana pada properti komersial, perumahan, atau infrastruktur, dan membagikan hasil sewa kepada pemegang unit dalam bentuk dividen. REIT memberikan keuntungan dua arah. Pertama, nilai unit REIT biasanya naik seiring dengan kenaikan nilai properti yang dimilikinya. Kedua, dividen yang dibayarkan secara periodik memberikan aliran kas yang dapat digunakan untuk reinvestasi atau kebutuhan likuiditas. Untuk memulai, Anda dapat membuka rekening sekuritas yang menyediakan produk REIT, kemudian menilai profil risiko masing-masing REIT, apakah fokus pada properti perkantoran, pusat perbelanjaan, atau logistik. Pilih REIT yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen stabil, manajemen yang transparan, dan portofolio properti yang tersebar geografis. Selanjutnya, alokasikan sebagian dana tabungan, misalnya 5 hingga 10%, ke dalam REIT secara bertahap. Jika Anda memiliki dana lebih, pertimbangkan untuk membeli properti fisik di daerah yang sedang berkembang, misalnya kota satelit yang mengalami pertumbuhan industri atau infrastruktur baru. Namun, sebelum membeli properti fisik, lakukan analisis mendalam terhadap faktor lokasi, potensi pertumbuhan nilai tanah, serta regulasi zoning. Hindari kesalahan umum seperti membeli properti di lokasi yang tidak memiliki prospek pertumbuhan atau mengabaikan biaya pemeliharaan yang dapat menggerogoti profitabilitas. Jika Anda menemukan bahwa properti yang dibeli tidak memberikan cash flow positif, pertimbangkan untuk menjual atau mengalihkannya menjadi REIT yang lebih liquid. Pilar ketiga mengangkat aset digital, khususnya cryptocurrency atau token berbasis blockchain yang telah terbukti menjadi kelas aset yang tidak berkorelasi dengan pasar tradisional. Meskipun volatilitasnya tinggi, aset digital dapat menjadi pelindung nilai jika dipilih dengan hati-hati. Di antara ribuan koin yang ada beberapa yang telah menunjukkan kestabilan relatif dan adopsi luas, seperti Bitcoin sebagai emas digital dan Ethereum sebagai platform kontrak pintar. Untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam portofolio, pertama-tama Anda perlu menyiapkan dompet digital yang aman. Pilih dompet yang mendukung penyimpanan offline, cold wallet, untuk menyimpan sebagian besar aset, dan dompet online, hot wallet, untuk transaksi harian. Selanjutnya, buka akun pada bursa kripto yang terdaftar resmi, lengkap dengan prosedur KYC, Know Your Customer, untuk menghindari risiko penipuan. Alokasikan porsi kecil, misalnya 1 hingga 3%, ke dalam aset digital, dan lakukan pembelian secara berkala. Penting untuk tidak terjebak pada hype atau FOMO, fear of missing out, lakukan riset fundamental terlebih dahulu, seperti tim pengembang, kasus penggunaan, dan tingkat adopsi. Kesalahan yang sering terjadi adalah menaruh semua dana digital di satu koin yang belum teruji, atau menyimpan kunci privat di perangkat yang terhubung ke internet tanpa proteksi ekstra. Jika Anda mengalami kerugian karena keputusan impulsif, evaluasi kembali strategi alokasi, kurangi porsi digital, dan pertimbangkan untuk menambah keamanan dengan hardware wallet yang memiliki autentikasi 2 faktor. Setelah memahami 3 pilar aset, kini saatnya merinci langkah-langkah aksi yang dapat Anda terapkan mulai hari ini. Pertama, lakukan audit keuangan pribadi. Catat semua pemasukan, pengeluaran, dan utang yang ada, kemudian susun anggaran yang realistis. Prioritaskan pelunasan utang berbunga tinggi, karena beban bunga dapat menggerogoti kemampuan Anda untuk berinvestasi. Kedua, tetapkan tujuan alokasi aset berdasarkan profil risiko dan jangka waktu. Misalnya, untuk tujuan jangka pendek, 2 hingga 5 tahun, alokasikan sebagian dana ke instrumen likuid seperti emas digital atau REIT yang dapat dicairkan dengan cepat. Untuk tujuan jangka panjang, 10 tahun ke atas, fokuskan pada properti fisik atau tanah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menghasilkan apresiasi. Ketiga, buka rekening pada platform yang menyediakan masing-masing aset, akun emas digital, sekuritas untuk REIT, dan bursa kripto untuk aset digital. Pastikan setiap platform memiliki sertifikasi keamanan, audit regulasi, dan dukungan layanan pelanggan yang responsif. Keempat, buat jadwal pembelian rutin. Misalnya, pada hari pertama setiap bulan, alokasikan persentase tertentu dari pendapatan bersih ke masing-masing aset. Dengan cara ini, Anda tidak perlu menebak-tebakan kapan waktu terbaik untuk masuk pasar. Anda secara otomatis mengakumulasi aset seiring berjalannya waktu. Kelima, monitor performa portofolio secara berkala, misalnya setiap 3 bulan. Bandingkan pertumbuhan nilai masing-masing aset dengan indeks inflasi dan benchmark pasar. Jika suatu aset tidak memberikan hasil yang diharapkan selama 1 hingga 2 tahun, pertimbangkan untuk menyesuaikan alokasi, misalnya mengalihkan sebagian dana ke aset lain yang lebih menjanjikan. Langkah-langkah ini membentuk siklus berkelanjutan, evaluasi, penyesuaian, dan reinvestasi,
yang pada akhirnya meningkatkan ketahanan keuangan Anda terhadap guncangan eksternal. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret, mari kita lihat contoh penerapan pada seorang profesional berusia 35 tahun dengan pendapatan bulanan bersih sekitar 20 juta rupiah. Ia memiliki tabungan darurat sebesar 3 kali pengeluaran bulanan, yaitu 60 juta rupiah, yang disimpan di rekening tabungan berjangka. Setelah memastikan dana darurat aman, ia memutuskan untuk mengalokasikan 10% pendapatan bulanan untuk investasi. Dari 10% tersebut, ia membagi menjadi 3 porsi, 2% untuk emas digital, 5% untuk rate, dan 3% untuk cryptocurrency. Pada bulan pertama, ia membeli emas digital senilai Rp400.000, membeli unit rate senilai Rp1 juta, dan menukarkan Rp300.000 menjadi Bitcoin. Ia menyimpan emas digital di dompet yang terhubung ke platform penyimpanan terjamin. Rate dikelola melalui rekening sekuritas, dan Bitcoin disimpan di hardware wallet yang hanya ia akses dengan PIN dan otentikasi 2 faktor. Selama 6 bulan pertama, nilai emas naik 5%, rate memberikan dividen tahunan sekitar 7%, dan Bitcoin mengalami fluktuasi naik turun, namun secara keseluruhan menghasilkan kenaikan 12%. Karena rate memberikan arus kas yang stabil, ia memutuskan meningkatkan alokasi rate menjadi 6%, sementara menurunkan alokasi cryptocurrency menjadi 2% untuk mengurangi volatilitas. Dengan pendekatan ini, ia tidak hanya melindungi nilai asetnya, tetapi juga menciptakan aliran pendapatan pasif yang dapat menambah tabungan darurat di masa depan. Setiap langkah yang diambil tentu memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Pada pilar emas, risiko utama adalah fluktuasi harga jangka pendek yang dapat menurunkan nilai investasi bila dijual pada saat tidak menguntungkan. Solusinya adalah menahan emas dalam jangka panjang, minimal 5 tahun, dan tidak terpengaruh oleh pergerakan pasar harian. Pada pilar properti, risiko meliputi penurunan nilai properti akibat faktor makroekonomi atau regulasi, serta risiko likuiditas bila Anda harus menjual properti dalam waktu singkat. Mengurangi risiko ini dapat dilakukan dengan memilih rate yang memiliki likuiditas tinggi, atau membeli properti di daerah yang memiliki rencana pengembangan infrastruktur yang jelas. Pada pilar digital, risiko paling menonjol adalah volatilitas harga yang ekstrim, serta risiko keamanan siber seperti peretasan atau kehilangan kunci privat. Untuk mengatasinya, gunakan hardware wallet, aktifkan otentikasi 2 faktor pada semua akun, dan jangan pernah menyimpan seluruh dana digital di satu platform. Selain itu, diversifikasi antar koin yang memiliki fundamental kuat dapat mengurangi dampak penurunan nilai satu aset tertentu. Bagaimana cara mengukur apakah strategi ini berhasil? Ada 3 indikator utama yang dapat Anda gunakan. Pertama, pertumbuhan nilai bersih portofolio dibandingkan dengan inflasi. Jika nilai portofolio Anda naik lebih cepat daripada tingkat inflasi tahunan, berarti aset Anda berhasil melindungi daya beli. Kedua, rasio pendapatan pasif terhadap total pengeluaran. Jika dividen rate atau hasil sewa properti menutupi sebagian signifikan dari pengeluaran bulanan, Anda telah menciptakan aliran kas yang meningkatkan keamanan finansial. Ketiga, tingkat volatilitas portofolio. Dengan menghitung standar deviasi nilai portofolio selama periode tertentu, Anda dapat menilai seberapa stabil investasi Anda. Jika volatilitas menurun seiring waktu karena diversifikasi, maka strategi Anda efektif dalam meredam guncangan pasar. Evaluasi ketiga indikator ini secara berkala, misalnya setiap 6 bulan, dan lakukan penyesuaian alokasi bila diperlukan. Setelah menelusuri seluruh rangkaian, mari kita rangkum inti pesan yang ingin disampaikan. Krisis 2030 memang menimbulkan ketidakpastian, namun ketidakpastian bukanlah alasan untuk berdiam diri. Dengan menempatkan 3 pilar aset, emas sebagai pelindung nilai, properti atau rate sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang, dan aset digital sebagai diversifikasi teknologi, Anda membangun fondasi keuangan yang tahan banting. Kunci keberhasilan terletak pada disiplin dalam mengalokasikan dana, konsistensi dalam pembelian rutin, serta evaluasi periodik untuk menyesuaikan strategi. Hindari perangkap emosional seperti panic selling atau FOMO. Sebaliknya, jadikan data dan analisis sebagai panduan utama. Akhir kata, saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak, menatap kembali tujuan keuangan pribadi. Apakah Anda ingin memiliki kebebasan waktu, melindungi keluarga dari ketidakpastian, atau membangun warisan yang dapat diteruskan ke generasi berikutnya? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi kompas dalam menentukan berapa banyak yang harus Anda alokasikan ke masing-masing pilar aset. Mulailah dengan langkah kecil hari ini. Buka akun emas digital, pilih rate yang sesuai, dan amankan dompet kripto Anda. Setiap langkah kecil yang konsisten akan terakumulasi menjadi benteng keuangan yang kuat menjelang 2030. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat,
Beri komentar di bawah tentang aset mana yang paling menarik bagi Anda, atau tantangan apa yang Anda hadapi dalam memulai investasi. Saya sangat menantikan cerita Anda, karena berbagi pengalaman akan memperkaya komunitas kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga ingin menyiapkan masa depan yang lebih aman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap terinformasi, dan terus bergerak maju. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.